Pak, kenalkan. Kamu jangan ketawa. Kalau aku Saya perawat sepuh ya Pak. Sore hari ini saya akan melakukan pengkajian ya Pak. Mungkin nanti akan saya melakukan pemeriksaan fisik ke Bapak. Mungkin saya nanti akan melakukan tindakan-tindakan ke Bapak ya Pak. Yang tujuannya supaya saya dapat data. Jadi setelah data itu saya dapatkan, nanti saya bisa menegakkan diagnosa untuk Bapak ya. Gimana Pak Rory, apakah setuju? Oke, kalau Pak Rory setuju, mungkin ini akan saya lakukan kurang lebih 5 sampai 20 menit ya Pak ya. Mohon jawabannya Pak. Sebelum kita lakukan, kita doa dulu Pak ya. Doa ya Pak ya. Bismillah. Rahman, Oke, Pak, ini kita sudah mulai ya. Pertama infeksi, dilihat. Kita lihat sambil Pak gimana keluhannya apa Pak Rory? sakit jiwa. Sakit perut. Iyalah. Mungkin dia nyari perut gitu ya. 3 hari tak tidur. Nah, karena harus kita komunikasi. Nanti hari tak tidur. Iya Bu. Jadi kita mulai infeksi. Kita lihat dari ujung rambutnya Pak. Kan infeksi itu kan kita melihat dengan kita mengajak pasien berbicara itu kita sambil melihat kondisi pasiennya. Kita lihat mungkin kepalanya dia nggak ada ini, nggak ada kelainan, matanya ya dua. Mungkin dilihat kalau mata kita lihat ini ikterik atau anemis ya. Ikterik itu kuning, anemis itu hijau. Ya. Mungkin kita bisa melihat, nah pasiennya nanti kan kita palpasi ya, itu baru kita buktikan, dilihat dulu. Oh pasiennya kok kayaknya pucat ya? Memang pucat kok. Apa ya? Ini kita lihat mungkin dia kan bernafas. Tapi kan kalau kayak gini kan nggak kelihatan. Kita lihat aja tarikan naik turunnya rongga dada. Kita lihat bandingkan kanan dan kiri. Kan kita itu dengan membuka baju pasien ya kalau perlu ya. Kalau perlu kita membuka baju pasien. Jadi untuk mengetahui sambil kita ajak ngobrol pasiennya mungkin sambil kita menghitung mungkin pernafasannya berapa. Kan kita bisa lakukan dengan infeksi. Terus kita ke bawah, dadanya mungkin simetris kanan kiri, dengan dadanya tidak ada gangguan. Perutnya kita lihat supel, tidak ada benjolan di situ. Terus mungkin kalau lihat kita ekspresi mungkin pasien tadi keluhannya nyeri perut. Pasiennya mungkin agak orinis-orinis, sakit gitu ya. Kita ke bawah, kakinya tidak ada kelainan. Kalau pasiennya mungkin patah tulang atau apa, tangannya patah tulang kita ada luka di tangan atau di kaki. Itu kan nanti kesimpulan kita ya. Kita pas evaluasi nanti ya. Nah setelah itu infeksi sudah kita lewati ya. Kita hanya melihat pasiennya. Setelah itu kita ke apa tadi? Palpasi. Sabar, kamu jangan meloncat ke meraba. Oke, palpasi, maaf ya Pak, untuk mengetahui pasien itu anemis atau tidak, atau ikterik atau tidak, kita dengan ini ya. Bapak lihat ke atas Pak. Nah, kita lihat yang namanya konjungtiva anemis itu bawah ini, kan merah ya, berarti dia nggak anemis. Kalau skala ikterik itu dilihat putihnya ini, kalau dia kuning berarti ikterik. Itu namanya sklera dan konjungtiva. Berarti pasiennya normal ya, antara ini pasien normal. Terus mungkin kok di sini mungkin kok ada agak ini ya. Maaf ya Pak, saya buka baju sedikit. Nah, kita buka aja. Kok kayaknya ada yang menonjol. Pak, ini sakit Pak. Kita raba ya. Nah, sakit Pak ini. Sakit. Kalau cowok kita lihat kan ada jagung. Nah, lihat terus kita berarti dia ada pembesaran di kelenjar tiroid boleh, kelenjar leher ya. Ini kan di sini kan banyak kelenjar ya. Biasanya kalau pasien gondok atau pasien parotitis sebenarnya ada yang membesar di sekitar sini ya, kita raba. Saya terus apa? Gak usah diguberin Bu. Saya Rosa. Lanjutin. Nah, terus kita lanjutkan, mungkin kita ke bawah. Tadi dada kan tidak ada kelainan, mungkin
Maaf tadi Pak Rory keluarnya sakit perut ya Pak. Maaf ya Pak, saya raba ya Pak. Ini namanya epigastrik. Epigastrik tuh ini kan diafragma. Batas antara ini apa? Rongga dada. Rongga Itu perut. namanya Atasnya rongga dada torak. batasnya itu namanya Epigastrik. apa? Diafragma. Diafragma dulu. Kalau epigastrik itu sini. Oh, Nih, ini ya. Maaf, Bu. Biasanya mahasiswa itu kalau sakit keluar nyeri perut itu biasanya yang sakit nih di sekitar ini epigastrik ya, namanya biasanya epigastrik pain ya. Nah, ini kita raba. Raba kalau palpasi ringan hanya gini. Sakit enggak, Pak? Tidak sakit ya. Terus untuk membuktikan mungkin kok pasiennya masih nahan sakit. Kalau dia memang sangat kesakitan, kita baru raba gini pasiennya sudah dia akan sakit gitu ya. Kita raba ini palpasi dalam ya. Sakit Pak? Sakit Pak? Nah kita raba ini udah palpasi dalam ya. Kalau pasiennya nggak bisa kencing mungkin pada saat ini kita raba ini kan ada apa sini? Usus di dalam. Di mana? Sini. Namanya apa? Kantung kemih. Kantung kemih. Ini kandung kencing. Kalau dia ada pasiennya nggak bisa BAK, ada penumpukan urin di situ, kita raba gini pasiennya akan sakit ya. Makanya diraba gini. Ginjal itu di mana? Di samping. Kandung kemih, Bro. Ini kandung Kandung kemih. kemih. Kalau sini kandung kemih. Nah, ini kita raba keseluruhannya. Kalau di sini nyeri apa? Itu tuh usus Hah? usus Enggak, usus apa sini? usus besar. Usus buntu. Kalau nyeri di kanan bawah itu apa? Usus buntu. Nah, usus buntu. Sini ada kalau dia nyeri berarti Usus kita buntu. tambah gini, dia nyeri kemungkinan bisa usus buntu. Hati kanan atau kiri? Kiri kanan. Sana itu mana? Hah? Kiri. Kiri Bu, maaf. Hati itu teraba, kalau dia ada pemberat hati, kita raba gini akan teraba lebih keras. Kalau ini kan supel ya. Kita raba. Kalau mungkin ada tumor juga akan teraba lebih keras. Iya. Kalau Bu, kalau Hah? Kalau perutnya gendut kayak saya beda, sama supel tetap. Asal di bawahnya itu enggak ada. Kalau suatu benjolan atau tumor itu terabanya. Bilang dia jangan saya, kita. Oh, iya. Kita atau kami, Bu. Kalau aku dari dulu dalam ya, jadi kita rabanya jangan langsung. Nah, rabanya langsung, ini kan biasanya pasien sakit. Terus lagi Iyalah. tapi pelan ya, pelan. Jangan nahan, pasiennya harus rileks ya. Rileks ya Pak ya, saya raba. Nah ini kita tekan gini. Kalau dia sakit, nah, di daerah mana dia mengatakan sakit. Jadi pelan-pelan ya. kalau mah Bu. Sakit enggak Pak? Mah itu beda di epigastrik sini. Itu nyeri. Iya. Kalau kanan bawah itu usus buntu, kalau kiri itu biasanya mungkin ginjal atau Ginjal. yang lainnya. Kalau bawah Kalau itu di tuh bawah kantong sini kemih. kandung kemih mungkin dia nggak bisa BAK atau mungkin Infeksi. tertahan di situ ya. Jadi kan mungkin retensi karena mungkin ada pembesaran prostat atau apa. Terus yang dinamakan palpasi bimanual tuh kita dengan 2 jari. Biasanya untuk mengetahui dalamnya rongga perut itu ada apa. Biasanya kalau ada tumor itu bisa kita raba. Dari bawah kita tekan ke atas, jangan diangkat. Pak relax ya Pak ya. Jangan ketawa Pak, ini kalau ketawa itu mengaburkan diagnosa. Rasanya kan kita ke pasien itu Pak. Bu, tapi kan Bu kok perut dipegangkan memang geli, Bu. Jadi gimana nanti? Kalau udah geli kesakitan tuh beda, nggak nyeri mikir beda. geli lagi. Geli juga kok. Ya kan Nyeri beda, ini nyeri ya maaf beda. ya Pak ya, saya raba. Ini dari bawah ke atas ke bawah. Kalau ini kan supel, dia nggak ada apa-apanya. Kata di dalam urut ya dia isinya cuma usus. Ya, orang sehat mana bisa sakit. Lah iya, apanya? Berarti kamu Jadi ini beneran diperiksa sama Ibu. Terima kasih Emang. banyak kamu. ini Gratis loh. Ini nah, jadi bimanual tuh gini. Kalau ini pasiennya asites ada penumpukan cairan di perut. Itu bisa kita goyangkan gini, kita seperti Gudu-gudu. kalau main balon dikasih air terus kita goyang-goyang. Nah, itu contohnya seperti ini. Kalau ini kan nggak ada nggak ada cairannya. Oke, palpasi sudah. Perkusi.
mengetuk. Nah, terus sekarang kita perkusi. Perkusi ini perkusi ringan tuh gini. Perkusi ringan kita dengan satu jari. Kita ketukkan aja. Mungkin kalau pasiennya ada fraktur kosta ya. Kosta kan di rongga ini ya, dada ya. Mungkin kita lihat di status pasien, kok pasiennya mungkin ada nyeri di dada. Ini perkusi ringan kita hanya ini. Atau mungkin kalau pasien patah tulang itu kan kadang ada krepitasi. Kita bisa ini. Dengan kayak gini ketemu kok ada ini ya. Seperti udara yang bergerak di bawah kulit. Itu namanya krepitasi. Karena ini normal nggak bisa dibedakan. Terus palpasi yang tidak langsung, tadi langsung ya. Ini dengan jari, satunya jari yang kanan untuk mengetuk. Dengarkan suaranya. Kok serem banget ya bener. Itu kalau deg-deg itu ada jantungnya, Bu ya. Ya, Ada organnya. jantung tuh di kanan atau di kiri? Kiri, condong 2/3 di kiri. Nah, kalian kan tahu. Nggak sakit. Enggak. Ya enggak sakit kayak gini. Nah, ini untuk mengetahui di bawahnya itu ada apa. Kalau di bawahnya ada cairan, biasanya suaranya lain ya. Kalau benda padat juga akan lain ya. Jadi jika sebelah kanan itu ada jantung, rasakan dengan yang di bawah, bedakan yang di atas dengan yang di pas ada rongga, ada jantungnya di bawah, kan dia ada suatu benda padat di bawah rongga jantung. Itu untuk perkusi. Untuk pemeriksaan dada dengan perut yang bedakan itu, kalau dada kita habis perkusi auskultasi, tapi kalau perut itu harus auskultasi dulu baru perkusi. Karena apa alasannya? Ayo jawab. Gimana Bu Kalau dada itu kita urut infeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Tapi kalau perut kita terbalik, yang terakhir auskultasi dulu baru perkusi. Kenapa? Karena perutnya nggak bisa. Iya, bener. Kalau meriksa perut itu diperiksa dulu perutnya baru ditanyain. Ini kan lebih gimana ya Bu? Agak keras, ini kan lembut kok lebih. Nggak laku Bu. Nggak laku. Kamu ngomong nggak laku. Oke. Oh lebih mau mendengarkan musiknya dulu. Nah, kenapa? Karena kalau dada kita perkusi dulu tidak akan merubah sesuatu yang di dalamnya. Tapi kalau perut dia ada usus. Nah, kalau kita perkusi dulu Berubah. itu bisa merubah peristalsis usus ya. Jadi kita auskultasi dulu kalau perut ya. Oke. Nih kita dengarkan kok pakai stethoscope tuh masuk di ini kuping ya. Ini susah. Ya Allah ya Rabbi astagfirullah. Oke, kita dengarkan. Terus saya menciptakan jilbab dibolong. Nanti kalian mencoba dengan temannya. Kita dengarkan suara nafas dulu. Tarik nafas, Pak. Keluarkan. Lagi. Kencengin, Bu. Nah, kalau suara normal itu kita nggak akan dengar apa-apa. Suara paru normal ya, karena sangat halus. Jadi kita mungkin nggak dengar apa, tapi kalau dia ada wheezing tahu? Ada pasien asma? Ada yang punya asma? Wheezing itu muncul karena pada pasien asma. Itu biasanya di akhir ekspirasi. Jadi pasiennya sudah tarik nafas panjang, terus pada saat ekspirasi, di akhir ekspirasi akan terdengar bunyi mengi. Nah, gitu ya. Itu namanya wheezing. Mengi. Tarik nafas, Mas. Keluarkan. Nah, karena sangat halus kita kadang nggak dengarkan apa-apa. Tapi kalau dia ada katalah dengan penyakit apa, bronkitis atau bronkopneumonia, itu biasanya ada suara yang lebih keras. Jadi suara sangat kasar tuh biasanya bisa ronki basah, bisa ronki kering ya, tergantung kondisi pasiennya. Terus kita dengarkan suara jantung. Normal ya. Duk. Oke. Bisa dengarkan tuh bandingan kanan kiri ya. Rasanya suruh tarik nafas panjang. Dibandingkan keluarkan, Mas. Kanan kiri. Terus lagi
Kontraksinya pakai apa? Keluarkan. Lagi. Keluarkan. Nah, kanan kiri normal ya, enggak ada ini. Terus kita auskultasi perut. Kita dengarkan bising usus tuh kalau kita mau dengarkan minimal, enggak. Diginikan aja. Bu, sama Bu, alat pendengar yang sama. Oh iya. Wijil mah rusak kok buat rusak. Kita dengarkan peristaltik usus itu kalau kita mau menghitung minimal kita tempelkan 1 detik. 1 detik. 1 menit. Lupa Ibu kan Bu lihat buka ya. Kalian tuh diomong 1 detik yang enggak ada. Nggak pulang, respon, ntar. 1 Nggak menit pulang, yang ada tuh. respon gitu lah. Minimal 1 menit ya. Karena kan hitungannya berapa hitungan per menit. Jadi kita dengarkan. Kalau mau dengarkan peristaltik minimal 1 menit didengarkan ya. Suara yang timbul di situ itu nah. Kalau pas peristaltik meningkat tuh pada pasien apa? Peristaltik meningkat. Peristaltik Diare. meningkat tuh. Cocok diare. Diare itu kan pergerakan ususnya lebih cepat daripada yang normal. Kolik bisa lebih ini, tapi yang jelas kalau kalian memberikan pada pasien diare yang masih akut, maksudnya dia masih diare itu dengarkan, pasti dia akan lebih cepat daripada yang biasa. Kalau seperti ini mungkin kalian mau dengarkan ketemunya mana toh peristaltikmu tuh, nah itu harus ini, makanya dengarkannya minimal 1 menit. Dengarkan suara yang timbul tiap kali muncul suara yang sama itu berarti peristaltik ususnya. Harus kalau nggak pakai ini nggak bisa ya. Terus baru kita auskultasi sudah, baru kita perkusi. Ya Mas ya. Kalau dia kembung suaranya akan berbeda. Nih. Berarti dia nggak ada ini, normal aja. Di bawahnya nggak ada sesuatu yang Kurang kuat. Getar apa? cetar membahana. Nah, itu kita sudah lalui dari infeksi, palpasi, perkusi sampai auskultasi. Berarti kita sudah selesai. Terus tadi mungkin kalau kita mau lihat kan kalau pasien jantung itu biasanya ada udim. Untuk mengkapiting udim itu kayak gini. Kita dengan palpasi ringan ditekan. Kalau dia kembalinya lama, berarti udimnya lebih dari Kelihatan. Iya memang. Auskultasi. Untuk lihat elastisitas kita dengan cara ini. Kalau mau bedakan tuh kalau punya nenek yang udah tua. Lama. Atau kakek. Nah, itu kan dia kan biasanya elastisitas kulitnya sudah Nenek Bu ya. itu Itu ya. Oke. Sudah selesai Pak Rory, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan fisik. Gimana Pak perasaannya? Cantik-cantiknya kawanku. Mungkin masih nyeri ya Pak ya, mungkin di perutnya. Baiklah Pak Rory, terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin nanti 1 jam lagi saya akan datang, dan mungkin setelah ini saya akan melakukan kolaborasi dengan medis untuk memberikan terapi pada Bapak. Oke Pak, tindakan kita sudah selesai. Jangan lupa sebelumnya kita rapikan pasiennya, kita kasih selimut. Nah, terus kita pamitan pasien sebelum kita selesai Pak. Kita akhiri ya Pak dengan baca hamdalah. Terima kasih Pak Rory. Assalamualaikum. Terus kita kembali ke ruangan. Jangan lupa sampirannya dibuka lagi. Tadi kan harusnya